Filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi, dari segi teorinya sampai semua hal yang berkaitan dengannya. Lalu, filsafat komunikasi memiliki 4 pilar. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi, yang keempat ada logika. Ontologi itu kita meragu-ragukan suatu teori komunikasi. Contohnya, kita meragu-ragukan suatu teori komunikasi. Lalu kita masuk ke dalam epistemologi. Kita mengumpulkan semua data tentang teori yang kita ragu-ragukan. Lalu kita masuk ke aksiologi. Aksiologi itu kita menarik semua kesimpulan yang kita kumpulkan datanya. Yang terakhir kita masuk ke logika. Apakah kesimpulan yang kita tarik itu masuk di akal atau tidak? Paradigma positivisme. Paradigma positivisme ini adalah sebuah pengiriman pesan yang mengubah pengetahuan si penerima pesan. Contohnya kayak misalnya dosen memberi penjelasan kepada mahasiswa yang tadi mahasiswanya itu tidak tahu, jadi tahu. Lalu ada paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ini adalah sebuah pengetahuan yang bukan kita hanya yang tidak hanya kita ambil lalu kita ingat, melainkan kita harus konstruksi pengetahuan itu lalu memberi makna melalui pengalaman nyata. Contohnya kayak misalnya kalau di Islam ada jangan makan sambil berdiri. Nah, kita bagaimana memberi makna terhadap kata-kata tersebut, lalu kita amalkan di pengalaman nyata kita, yaitu. Lalu ada paradigma kritisme. Paradigma kritisme ini adalah sebuah paham yang mengkritik rasionalisme dan empirisme. Contohnya kayak misalnya ada sedotan kita masukin ke dalam gelas yang isinya air, lalu kita pandang tuh sedotan dengan mata kita yang berisi air, maka sedotan itu akan berbentuk bengkok. Padahal mah sama aja lurus. Nah, itulah kita bisa tertipu oleh indera kita. Nah, setelah kita mempelajari filsafat komunikasi, kita bisa mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya kita jadi bisa mengasah pikiran kita. Kita nggak ngambil mentah semua informasi yang masuk ke kita, melainkan kita kelola tuh informasi, mencari kebenarannya, apakah benar itu informasi begitu atau tidak. Jadi ya kita mengasah pikiran kita lah, kita nggak bisa ngambil semua informasi mentah-mentah gitu aja. Topik pembahasan yang pernah saya presentasikan di kelas ialah mengenai aksiologi komunikasi. Aksiologi berasal dari kata akslos yang artinya keindahan. Aksiologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang nilai-nilai. Nah, kesimpulannya dari aksiologi ini, ilmu aksiologi ini adalah menarik semua kesimpulan yang telah kita kumpulkan atau data-data yang telah kita ambil dari epistemologi. Pendapat saya mengenai new normal pasca COVID-19 ialah untuk memulihkan perekonomian yang ada di Indonesia dengan membuka mal dan memperkerjakan kembali pekerja-pekerja yang sebelumnya dirumahkan. Itu untuk memulihkan kembali, karena perekonomian yang ada di Indonesia ini lagi turun-turunnya lah pada masa COVID-19 ini. Namun adanya new normal ini, kalau misalnya yang nggak kerja misalnya ya di rumah aja mending, soalnya penyebaran virus
semakin hari semakin naik. Kalau misalnya dari teknologi yang makin masif, ya semenjak PSBB orang-orang yang di rumah aja jadi tambah kreatif gitu. Kayak ada yang buat usaha melalui YouTube, terus buka all shop dan lain-lain lah. Nah, peran filsafat pada masa ini masih penting karena kita juga harus kritis dalam menerima semua informasi, harus tetap kritis. Terus apakah informasi yang kita dapat ada nilai gunanya atau tidak?